menurut kita tuh freedom ya sebuah kebebasan berekspresi untuk kita para siswa dari gempuran belajar dan nilai untuk masuk universitas nantinya. Kita juga butuh pelatihan tersendiri gitu. Gimana caranya ngebuat acara sebesar freedom ini sih, sebesar pentas seni yang diinginkan oleh seluruh pencinta musik lah lebih tepatnya. Desember tahun lalu tuh banyak banget yang udah semangat, yang udah nanyain terus. Jadi nggak nih freedom tahun ini gitu. Jadi dan kualitas orang-orang yang mau ngadain acara ini pun bisa dibilang-bilang nggak main-main lawan ya. Kita sejak udah mulai bagi nih kerja-kerjanya tuh wah 100% semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Bretters. Apa kabar? Mudah-mudahan di hari ini Bretters yang tengah menyaksikan podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Yang pastinya tetap semangat ya. Oke. Nah, kebenaran banget nih di podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia ini tidak biasanya kami mengundang tamu istimewa, yaitu gue jadi malu nyebutin juga nih karena usia lebih tua gue. Oke, Bretters yang Bretters saksikan di sini adalah remaja-remaja usia sekolah yang pasti ini udah kelas 2 ya? Kelas 3. Oh, kelas 3. Kayak kelas 2 loh, kelas 3 aja. Nah, dalam perbincangan kita hari ini ada yang ingin kita sampaikan, yaitu tentang prestasi. Kita memperkenalkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, jenis kreativitas apakah yang nanti kita akan ungkap di sini? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong ya sama tamu istimewa kita hari ini di podcast Bread Indonesia. Oke, silakan kamu dulu yang di tengah. Oke. Gue kalah nih, gemuknya nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Kalinda. Bisa panggil gue Kalinda, terserah. Yang penting enak di mulut ya kan. Enak banget panggil kamu Kak. Iya. Nah itu tuh, manggilnya Kak Linda, padahal Kalinda gitu. Salah, padahal kan yang bener Kalinda ya. Oke, jadi di kegiatan kali ini nih, yang nanti bakal kita ceritain nih ya, lengkapnya nanti. Cakep. Bisa dibilang aku ini semacam banyak sih tugasnya ya Wan ya. Banyak kemana-mana sih. Supir terus. Enggak, cuma aku herannya begini, kegiatan banyak ya. Gemuk dibikin jadi ya. Kan kegiatannya banyak makanya juga banyak. Gitu. Seimbang ini. Seimbang, balance gitu. Patut dicontoh kayak begini. Nah, domisili sekolahnya di mana? Oke, kita sekolah di SMA Negeri 48 Jakarta. Kemudian Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Zahwan Nardri Septian Ridwan, bisa dipanggil Zahwan. Tapi kalau di rumah sering dipanggilnya Awan. Iya. Jadi kalau malam dipanggil Zahwani. Tetap Zahwan supaya keren. Oh gitu. Iya. Berarti gue manggil Awan aja ya. Boleh. Biar gampang diinget gitu loh. Ya kan, Awan itu kan gak jauh dari asap, ya kan? Itu dia. Nah, Bretters, ada yang mau disampaikan nih oleh teman-teman kita di sini yang hadir di podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia berkaitan dengan satu event besar yang tentunya di sini mengundang banyak orang untuk melihat sebuah karya yang diciptakan oleh teman-teman kita di sini. Di sini tadi kita sudah dapat sebuah bocoran bahwa SMA Negeri 48 akan menyelenggarakan pentas seni yang ini kayaknya sudah menjadi turun-temurun ya, setahun sekali ya. Iya, bisa dibilang begitu sih untuk saat ini. Untuk saat ini. Disposisi kamu, Awan sebagai apa, Awan? Saya sebagai ketua pelaksana kan. Ketua pelaksana harian. Bulan harian. Sampai acara selesai. Oh, selesai. Lebih tepatnya tahunan kayaknya. Oh, tahunan. Iya. Tapi lumayan dapat itu loh. Dapat tugas seperti ini ya. Lumayan, dan bikin saya lumayan stres juga sih sebenarnya sih. Oke, nanti kita bahas. Kemudian kalau Linda?
Di sini aku sebagai sekretarisnya sama divisi donasi. Pantesan gemuk sekretaris, megang duit banyak. Bendahara dong kayak itu. Oh, bendahara ya? Kalau megang banyak. Oke lah. Sekarang kita menggeser kepada sebuah kegiatan pensi. Ini boleh tahu judulnya apa yang ingin nanti ditampilkan di sebuah kegiatan kamu di 48 nanti? Oke. Untuk acara kita pada kali ini, untuk Freedom tahun itu kita mengusung nama atau tema Freedom Renaissance. Freedom Renaissance. Kalau biasa dibaca di bahasa Inggris itu jadi Renaissance sih sebenarnya. Tapi kalau di sejarah bacanya Renaissance. Terus bisa diartikan lagi, itu kan semacam filosofi atau sebuah cerita? Filosofi sih. Filosofi. Iya. Apa yang lo angkat di sini dan artiannya? Oke. Sebenarnya tuh Renaissance itu kita ambil dari suatu zaman. Jadi itu zaman Renaissance adalah suatu zaman kejayaan atau kebangkitan kembali. Kebangkitan kembali. Jadi dulu tuh sebelum zaman Renaissance ada zamannya Dark Age. Dan Dark Age itu di masa itu zaman-zaman ideologi itu terbungkam lah. Cuman ada satu ideologi yang harus takluk ke dia gitu. Nah setelah zaman Renaissance bangkit nih para filsuf dan lain-lainnya, pemikir dan lain-lainnya untuk nyuarain kebebasan. Nah di zaman itu cara filsuf ataupun orang-orang lain tuh menyuarakan kebebasannya itu melalui seni. Melalui seni. Iya, mungkin kalian yang pernah ngelihat lukisan Mona Lisa dan lukisan-lukisan yang berbau zaman Renaissance lainnya itu diciptakan pada zaman itu kan. Di zaman itu. Nah, oleh karena itu kenapa kita Freedom nih mau ngusung nama Renaissance? Karena nasib kita cukup sama nih kan dalam tahun belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini. Kenapa sama? Karena terakhir Freedom itu di tahun 2020. Nah, pas COVID. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Iya, COVID 2020 tuh Maret. Nah, Freedom tuh udah jalan di bulan Januarinya. Nah, Freedom tuh sebenarnya tuh bagi siswa ya, bagi siswa SMA Negeri 48 Jakarta adalah suatu pride tersendiri lah. Jadi suatu kebanggaan tersendiri. Sekolah gue nih pernah bikin acara segede gini, gitu loh. Nah, setelah itu tahun ke tahun siswa terus semangat lah untuk menjalani acara ini. Namun setelah adanya COVID-19, ini Freedom nggak bisa berjalan lagi. Terhenti di situ karena ada beberapa faktor. Nah, kita mau coba ngebangkitin kembali nih di tahun 2022 kemarin. Namun karena ada hambatan dan masih pasca pandemi juga, belum terlalu dibebaskan. Berproses lah di situ. Masih proses lagi, seperti itu. Dan selanjutnya di tahun 2023 kita mau ngebangkitin lagi. Namun ternyata masih ada lagi beberapa kendalanya. Ngeri dong. Ngeri. Sedih juga udah ngeri deh. Jangan sedih dong. Maksudnya kendala apa yang terjadi? Ya, kendala-kendala dari faktor internal maupun eksternalnya lah. Karena kita di angkatan kita ini angkatan 24 sebenarnya Kak. Kalau di SMA Negeri 48 angkatan tuh dilihat dari tahun lulusnya. Berarti gue gak termasuk dong gue. Angkatan berapa gue nih? Aduh, suhu lah. 48 nih ya. 48. Itu 82, 83, 84, 85. Ya kan, 85 nih. 85. Berarti kan 2023 dikurang 85 jadi berapa itu, ya kan? Kamu kata 24. Iya. Berarti gue gak kehitung, ya kan? Iya dong. Mulai dari nol. Sedih banget gue marah gitu. Oke, lanjut. Terus. Oke, buat di tahun ini tuh kita cukup punya waktu yang cukup panjang sih Kak sebenarnya untuk mempersiapkan acara ini bangkit kembali. Iya. Dan oleh karena itu mumpung nih ya siswa-siswa angkatan kita juga semangatnya ada buat ngebangkitin Freedom, dan menurut kita tuh Freedom ya sebuah kebebasan berekspresi untuk kita para siswa, dari gempuran belajar dan nilai untuk masuk universitas nantinya. Kita juga butuh pelatihan tersendiri gitu. Gimana caranya ngebuat acara sebesar Freedom ini sih, sebesar pentas seni yang diinginkan oleh seluruh pencinta musik lah lebih tepatnya. Kita di sini juga belajar banyak lah, gimana caranya berinteraksi dengan pihak eksternal, dengan bikin kerjasama dengan pihak internal juga dari pihak sekolah, gimana kita
bisa nih ngeyakinin ke sekolah, ke pihak internal bahwa acara kita tuh bisa berhasil gitu. Bukan cuman keinginan siswa yang kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak gitu sih. Ya semoga kita selalu konsisten untuk acara kita dapat berjalan nantinya. Tentunya di sini kan keterkaitannya adalah dari teamwork di sini ya, harus memiliki motivasi yang besar bahwa bisa mewujudkan sebuah impian di sini. Sorry, gue mau tanya, sebelumnya itu ketika 48 mengadakan satu event seperti ini, ya kan, pakai EO atau dia sendiri bekerjanya? Sebelum kamu nih? Kalau untuk sebelum tahun kita, beberapa tahun belakangnya terakhir angkatan 2020 ya, di 2020 tuh venue-nya di Purna Bakti juga, dia pakai IO, untuk IO-nya Harvard. Dan untuk di 2024 ini nantinya di angkatan kita yakin buat mempelajari juga, mendapatkan pengalaman dan mendapatkan pelatihan-pelatihan supaya ya capek kita nggak sia-sia lah gitu intinya. Jadi kita memutuskan untuk tidak memakai IO. Cakep tuh, baru tuh. Jadi semua belajar ya kan? Bagaimana cara menghadapi orang A, B, C kan seperti itu ya. Karena kaitannya dengan klien nantinya tuh. Benar. Berarti dari ya katakanlah ini sebuah kekuatan dari tim kamu di sini memang harus kuat dan terpercaya dan tangguh di sini kan, termasuk salah satunya sekretaris ya kan. Benar banget itu. Sekretaris Linda, tingkat keyakinan kamu untuk bisa melaksanakan sebuah kegiatan ini tanpa event organizer, ya kan, berarti kan kamu nih bersama-sama ini kan merumuskan gimana cara bisa rame. Yang pertama, yang kedua adalah backup gue mesti kuat di sini, ya kan? Menurut kamu gimana? Yakin gak lo? Kalau menurut aku sih ya, buat yang belum tahu, kita tuh udah mulai dari bulan Desember tahun lalu ya Wan ya. Iya benar. Dari Desember tahun lalu tuh banyak banget yang udah semangat, yang udah nanyain terus. Jadi nggak nih Freedom tahun ini gitu. Jadi dan kualitas orang-orang yang mau ngadain acara ini pun bisa dibilang-bilang nggak main-main lawan ya. Kita sejak udah mulai bagi nih kerja-kerjanya tuh, wah 100%-nya semua. 100%. Langsung bagi job desk, langsung nyari koneksi-koneksi ya Wan ya. Bikin timeline. Wah, langsung bener-bener kayak lengkap banget. Dan sekarang sih kita ada berapa persen kira-kira nih Wan? Untuk Freedom ya, sebenarnya Kak, sedikit aku cerita kembali Kak. Sebenarnya tuh Freedom tuh bukan cuman pensi Kak. Jadi Freedom itu terdiri dari dua acara besar. Yang pertama itu adalah Freedom Cup. Itu dimana acara perlombaan antar SMA. Nah di situ ada kita di tahun ini ya, di Freedom kita mengadakan 6 bidang lomba. Yang pertama futsal, basket, terus M-Hockey, Mobile Legend, ilustrasi, terus yang satu lagi itu ada Rato Jaro. Nah mungkin nanti bisa dibahas kembali. Nanti kita akan undang, kita panggil ya. Untuk divisi olahraga di sini ya. Nah itu dia. Begitu ya. Nah tadi Linda berarti sudah begitu banyak pergerakan dari teman-teman yang begitu antusias ya untuk welcome nih, kita punya acara nih ya kan, supaya bisa besar bagaimana kan seperti itu. Nah ini ada hal yang sangat penting sekali tentang perizinan dari pihak sekolah. Satu, yang kedua dengan kegiatan kalian belajar mengajar itu gimana nih? Emang dari sekian banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi, emang yang paling sulit itu dua itu ya, perizinan dan menyeimbangi dengan kegiatan sehari-hari. Betul. Nah kalau untuk izin sendiri tuh sebenarnya untuk dapat izin kegiatan ini tuh prosesnya lama banget. Kan tadi kita bilang ya, kita udah mulai dari bulan Desember tahun lalu. Kita baru dapat izin mungkin sekitar bulan Mei. Jadi sekitar 6 bulan ya? 6 bulan 5 bulan. 6 bulan 5 bulan tuh cuma untuk izinnya doang dari pihak sekolah dan orang tua. Dan untuk itu tuh nguras tenaga banget, dan jujur waktu itu kita udah hampir desperate gitu, udah nggak tahu lagi nih putus asa lah gitu. Nah tapi akhirnya udah lulus tuh izinnya, langsung kita mulai gempor nih. Gempor ketemunya sekarang capek lagi sama kegiatan sehari-hari, apalagi kan kita kelas 12 ya, ada les tambahan, belum lagi mikirin PTN gitu kan, aduh gitu sih. Berarti kan bukan kamu sendiri ya, teman-teman merasakan hal sama kan, seperti itu ya. Tapi serunya Kak, serunya tuh sebelum kita mendapatkan perizinan
ya di dalam kepanitiaan tercinta tuh nggak mau menjadikan perizinan tuh prioritas pertama kita, Kak. Jadi itu seiring kita melakukan atau mengajukan perizinan ke pihak sekolah, nah kita juga udah mengerjakan beberapa hal yang diperlukan, Kak, seperti mencari dana awal untuk modal, terus menyusun konsep acara dan lain-lainnya agar ya sekolah bisa ngelihat bahwa persiapan kita tuh benar-benar matang. Sudah matang. Berarti ketika masuk dapat perizinan, kita udah siap tuh di situ. Nah, itu secara dia, materi. Udah punya senjata dong berarti dong. Ya kan? Oke. Ada yang ingin kita ketahui juga di sini, yang kaitannya adalah orang tua pribadi masing-masing nih. Sambutan ini kan dari komite ini kan di bawah naungan orang tua di sini kan. Nah, itu bagaimana pendapat mereka? Untuk pendapat mereka sih, yang pasti aku nggak bisa bilang 100% orang tua akan mendukung siswanya untuk menjalankan atau menjadikan panitia di dalam event freedom ini kan. Tapi untuk kebanyakan orang tua itu cukup menerima dengan suportivitas yang tinggi lah. Karena kenapa di freedom ini ya siswa atau panitia itu bukan cuman main-main, bukan cuman mereka jadi daftar panitia dan mereka tuh cuman bisa post IG ataupun SG di Instagram bahwa mereka tuh panitia. Enggak, Kak. Jadi di event kita atau panitia kita juga dilatih bagaimana yang tadi yang Kakak bilang buat les dan lain-lain, itu dilatih manajemen waktu, terusnya melihat prioritas dan tingkat sekunder yang harus dikerjakan tuh prioritas yang mana nih, itu loh. Kita juga dilatih seperti itu. Saya dilatih juga bagaimana berhubungan dengan pihak eksternal. Jadi dengan hasil pelatihan yang udah terlihat selama 5 bulan sebelum perizinan kita dapat, itu orang tua juga cukup mensupport ya. Iya, cukup kaget gitu dengan hasil. Wah, anak gue udah bisa kayak gini nih, gitu loh. Luar biasa. Iya, anak gue ternyata pinter juga ya dengan nyiapin event sebesar ini. Itu sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi orang tua lu asik. Lu anak pemangku ada. Anak panitia kan gitu ya. Berarti gini, dalam membentuk sebuah sinergi, ini adalah orang tua juga ikut terlibat di situ ya? Iya, benar. Sebagai satu kesatuan dari tim ini sendiri. Iya. Oke. Nah, Bretters yang tentu di podcast Bread Indonesia yang sudah Bretters saksikan dan Bretters hikmat, bahwa memang ada hal yang sangat penting sekali di dalam kita untuk menumbuhkan satu semangat, yaitu dengan kebersamaan. Satu visi, satu misi, dan tentunya ini akan membuahkan hasil yang maksimal, dimana kalau kita punya kegiatan yang sifatnya besar, kalau kita bisa memiliki dukungan yang sama, akan berjalan dengan baik. Oke, Bretters, nanti kita lanjut lagi di podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia, masih bersama tamu istimewa kita dari siswa-siswi SMA Negeri 48 Jakarta. Oke, yang pertama itu kita lihat antusiasnya pasti gede lah, karena kita kan udah lewat 2 tahun kurang lebih ya, 2 tahun 3 tahun kurang lebih itu udah masa COVID. Jadi kenapa saya nyiptain lomba ini juga, saya ngeliat dari gambaran dari ekskul sekolah saya, dia kerjaannya latihan-latihan doang. Jadi nggak ada tempat buat mereka wadah dia lah ya, wadah buat ngasah hasil latihan mereka. Menunjukkan diri ya. Jadi kayak buat apa latihan-latihan doang tanpa nggak diasah lawan-lawan. Iya kan? Nggak di sparring partner. Iya. Mungkin untuk yang belum daftar nih, terutama anak-anak SMA nih. Nah, boleh banget untuk langsung daftar Freedom Cup. Bisa dicek Instagramnya Freedom of 48. Di situ udah ada link tree, kalian bisa klik di situ dan bisa pilih mata lomba yang kalian pengen. Ditunggu di Freedom Cup.